Pada pertemuan kali ini kita akan belajar linguistik umum oleh Dr. Endang Sholihatin. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks dan dinamis yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa terdiri dari simbol-simbol seperti kata-kata dan kalimat yang disusun menurut aturan tata bahasa tertentu. Bahasa dapat berbentuk lisan, tulisan, atau isyarat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, termasuk struktur, fungsi, dan perkembangan bahasa. Bidang ini mencakup berbagai subdisiplin, seperti fonetik, studi tentang bunyi bahasa, fonologi, studi tentang pola bunyi, morfologi, studi tentang struktur kata, sintaksis, studi tentang struktur kalimat, semantik, studi tentang makna, dan pragmatik, studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks, dan linguis adalah seorang ahli atau peneliti yang mempelajari linguistik, yaitu ilmu tentang bahasa. Linguis menganalisis berbagai aspek bahasa, termasuk struktur, fungsi, evolusi, dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pada kesempatan ini kita akan belajar konsep linguistik, subdisiplin linguistik, analisis linguistik, dan manfaat linguistik. Konsep linguistik, ujaran tuturan, primer, lisan, dan sekunder, visualisasi, tulisan, video, sistem, terdiri atas unsur-unsur hingga membentuk kesatuan yang utuh, bunyi, kata, kalimat, wacana, empiris, kajian ilmu pengetahuan, fakta, dan logis berdasarkan pengalaman, observasi masa lampau, dinamis, terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia dan perkembangan zaman, unik, mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lain seperti sistem pembentukan kata dan kalimat. Subdisiplin linguistik. Linguistik memiliki beberapa subdisiplin yang masing-masing fokus pada aspek berbeda dari bahasa. Berikut adalah beberapa subdisiplin utama dalam linguistik. 1. Fonetik, mempelajari bunyi-bunyi bahasa, fon, secara fisik, termasuk cara bunyi dihasilkan, artikulatoris, sifat akustik bunyi, akustik, dan bagaimana bunyi diterima oleh pendengar, auditoris. 2. Fonologi, menganalisis sistem bunyi dalam bahasa tertentu dan bagaimana bunyi tersebut diorganisasi dan berinteraksi. Fonologi melihat pola-pola bunyi dan aturan yang mengatur distribusi dan kombinasi bunyi dalam suatu bahasa. 3. Morfologi, mempelajari struktur kata dan pembentukannya. Morfologi mencakup analisis morfem, yaitu unit terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal dalam suatu bahasa. 4. Sintaksis, meneliti struktur kalimat dan aturan yang mengatur penggabungan kata menjadi frasa dan kalimat. Sintaksis melihat bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang gramatikal. 5. Semantik, fokus pada makna kata, frasa, dan kalimat. Semantik menganalisis bagaimana makna dihasilkan dan diinterpretasikan dalam bahasa. 6. Pragmatik, mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Pragmatik melihat bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi makna dan bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, 7. Sosiolinguistik, mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik meneliti variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti usia, gender, kelas sosial, dan etnisitas. 8. Psikolinguistik, mengkaji proses mental yang terlibat dalam pemahaman, produksi, dan akuisisi bahasa. Psikolinguistik berfokus pada bagaimana otak memproses bahasa,
9. Linguistik historis mempelajari perkembangan dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Linguistik historis meneliti asal-usul bahasa dan evolusi bahasa-bahasa yang ada. 10. Linguistik terapan menggunakan teori dan metode linguistik untuk menyelesaikan masalah praktis, seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, dan pengembangan teknologi bahasa. 11. Antropologi linguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Antropologi linguistik meneliti bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 12. Neurolinguistik mempelajari dasar-dasar neurologis dari pemrosesan bahasa di otak, termasuk bagaimana bahasa dipengaruhi oleh cedera otak atau gangguan neurologis. Selanjutnya kita akan belajar linguistik dari pembidangan, sifat kajian, pendekatan objek, instrumen, ilmu lain, penerapan, aliran, dan teori. Pembidangan linguistik terbagi atas linguistik umum, linguistik khusus, linguistik terapan, linguistik teoritis, dan sejarah linguistik. Sifat dan kajian linguistik terbagi dua, linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro terbagi kajian, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan fonetik. Linguistik makro terbagi kajian, 1. Interdisiplin yaitu sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik, antropolinguistik, filologi, stilistika, semiotik, epigrafi, paleografi, etologi, etimologi, dialektologi, dan falsafah bahasa. 2. Terapan yaitu fonetik terapan, perancangan bahasa, pembinaan bahasa, pengajaran bahasa, penterjemahan, grafonomi atau ortograf grafologi, leksikografi, mekanolinguistik, medikolinguistik, sosiolinguistik terapan, pragmatik, leksikostatistik, linguistik klinis, linguistik forensik, dan linguistik komputasional. Pendekatan objek linguistik terbagi. 1. Linguistik sinkronik, linguistik deskriptif yaitu studi bahasa pada masa YG terbatas masa tertentu, pemerian bahasa. 2. Linguistik diakronik, linguistik historis, linguistik bandingan yaitu pengkajian bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa dari kemunculan bahasa hingga kepunahan bahasa. Linguistik pemerian, menyelidiki, menganalisis, mengklasifikasi dan memerikan struktur permukaan bahasa yang digunakan pada masa tertentu. Linguistik historis, menyelidiki, menganalisis, mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dini kewujudannya hingga kini. Dikenali juga dengan nama linguistik historis, komparatif, linguistik bandingan, menyelidiki, menganalisis, mengklasifikasi dan memerikan perbedaan dan persamaan struktur bahasa. Hubungan sejarah dan kekerabatan bahasa itu diambil untuk mengenal pasti perbedaan dan persamaan struktur. Jika tujuannya untuk mencari saja, maka subdisiplin ini dinamakan linguistik kontrastif. Pembahasan lebih lanjut kajian linguistik umum akan dilanjutkan pada PPT selanjutnya.